Pergiwo Pergiwati seri 63 Raden Harjuno. Masih ada satu lagu tembang Mocopat yang belum dilantunkan, yaitu tembang Megatruh. Seorang bekel yang telah setengah baya membawakan lagu itu. Megatruh terdiri dari dua kata, megat dan roh. Megat artinya cerai, pisah, putus, sedangkan roh berarti roh. Secara harafiah megatruh berarti berpisahnya roh dengan badan, mati. Namun dalam syair-syairnya, megatruh tidak semata-mata bercerita tentang orang mati. Namun justru bagaimana setiap orang berbuat kebaikan meninggalkan kejahatan. Golei dalan padang, mencari jalan kebenaran yang berkenan kepadanya. Seakan siap jika sewaktu-waktu dipanggilnya. Dan dalam serat Purwo Ukara, Megatruh dimaknai sebagai mbucal kang sarwa ala, membuang segala yang jelek. Ki Bekel itu melantunkan salah satu syairnya sebagai berikut. Nalikane mripat iki wis katutup, nono sing bisa nulungi, kajaba laku kang luhur, kang ditampi marang Gusti, aja ngibadah kang awon, yang artinya di saat mata ini sudah tertutup, tidak ada yang bisa menolong selain berbuat kebaikan yang diterima oleh Tuhan. Jangan berbuat hal yang buruk. Sebuah nasihat yang baik bagi mereka yang sedang mengikuti tirakatan di pendopo Padepokan Andung Sumiwi tersebut. Namun Ki Bagawan Sidik Wacana masih menambahkan bahwa tembang tengahan juga bisa dimasukkan dalam tembang Mocopat, seperti tembang Juru Demung, Wirangrong, dan Balabak, dan bahkan tembang gede seperti tembang Giriso juga termasuk tembang Mocopat. Hari telah menjelang tengah malam, maka mereka pun mohon diri kembali ke rumah Lurah Prajurit Sandi di luar kota Raja Hastinapura. Di pagi menjelang fajar itu, Raden Harjuno telah sampai di rumahnya. Ia tidak ingin beristirahat dan ingin mengajak Lurah Prajurit itu ke hutan di mana para Kurawa dan pasukan Hastinapura sedang berlatih. Ia tak ingin kehilangan kesempatan itu setelah waktunya tersita untuk bayi kembarnya. Menurut kabar yang saya terima, hari ini adalah hari terakhir mereka berlatih, Raden, berkata Lurah Prajurit itu. Baiklah, kita segera berangkat, ajak Raden Harjuno. Setelah sekedar minum dan makan rengginang serta telur rebus yang tersedia di rumah Lurah Prajurit itu, dan berbenah seperlunya, mereka pun berangkat. Perjalanan mereka lancar tanpa gangguan apapun. Seperti waktu sebelumnya, kuda-kuda mereka diikat di tempat aman seperti sebelumnya. Dan kemudian mereka berjalan menuju ke tempat sebelumnya pula. Mereka telah mendengar sorak-sorai para prajurit, layaknya sebuah peperangan yang sesungguhnya. Dan mereka berdua segera melihat dua pasukan besar sedang berhadapan-hadapan. Gelar apakah yang mereka gunakan, Pangeran? Bertanya Lurah Prajurit itu. Keduanya melebar, merata di seluruh medan. Keduanya memasang gelar Samudra. Akan terjadi dua gelombang pasang air laut yang saling bertumburan. Pertempuran yang dahsyat, saut Raden Harjuno. Raden Harjuno heran karena kedua pasukan itu tidak ada yang bersenjata. Raden Harjuno menduga kedua pasukan itu akan dengan sungguh-sungguh adu kekuatan olah kanuragan, namun tidak sampai menimbulkan korban. Cerdik pula mereka, batin Raden Harjuno. Kedua pasukan itu pun mulai bergerak menyongsong musuh dengan bersorak mboto rubuh, seperti runtuhnya sebuah bangunan sambil berteriak, "Serbu!" Raden Harjuno yang cermat itu baru menyadari
Menurut pengamatannya, pasukan yang satu itu terdiri dari pasukan Mondoroko dan pasukan Awonggo, sedangkan pasukan lawannya terdiri dari para Kurawa dan pasukan Hastinapura. Menarik sekali, Paman. Inilah kekuatan gabungan mereka yang sesungguhnya, bisik Raden Harjuno. Benar, Raden, mereka pasti akan mengerahkan kekuatan mereka yang sesungguhnya, namun tidak sampai menimbulkan korban jiwa, saut lurah prajurit itu. Bersambung. Di saat mata ini sudah tertutup, tidak ada yang bisa menolong selain berbuat kebaikan yang diterima oleh Tuhan. Jangan berbuat hal buruk.